Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini di Masjid Ar-Rayyan, Kota Purworejo, Jawa Tengah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa mendapatkan pengarahan bagaimana bisa menjadi makhluk yang baik sampai akhir hayat. Tidak lupa kita menghaturkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Ar-Rayyan Purworejo yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan sore ini. Kita mau belajar tentang meraih bekal terbaik di penghujung usia. Bapak duduk paling depan. Sudah siap ditanya berarti. Usianya berapa? 22 tahun. Kurang berapa tahun? Atau? Tidak. Kalau Bapak usia? 61. Masih jauh atau sudah pendek? Tidak tahu. Nah. Yang paling senior di sini usia berapa? Sebentar. Masya Allah. Paling jauh. Yuswa pinten, Bapak? Yuswa pinten? 72. Masya Allah. Masih berapa puluh tahun lagi, Pak? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang misalnya Anda dikasih penawaran, mau nggak dikasih umur 200 tahun? 200 tahun mau? Takut? Takut apa, Pak? Takut nggak bisa ngisi dengan amalan baik. Kalau Bapak belakangnya dikasih umur 150 gitu mau? Jika bisa berbuat baik, tidak masalah. Anda merasa ketika sudah mulai di usia senja, rasa capek badan sudah sering terjadi ya. Gampang pegel, gampang sakit. Ada nggak faktor itu, Pak? Ada. Sehingga orang itu sebenarnya makin panjang usianya, salah satu di antara efek yang akan dia terima, Pak. Makin capek. Sebab hidup ini capek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu betul-betul capek ila rabbika menuju Rabbmu. Capek melakukan hidup menuju Allah, maksudnya adalah menuju kematian. Famulaki, sampai kalian ketemu dengan Allah, artinya sampai kalian mati. Karena siapapun yang mati pasti dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Selanjutnya, pada posisi ketika orang itu menjalani hidup yang demikian melelahkan. Lelah bagi seorang mukmin adalah ketika dia hidup, dia akan menjalani ujian kehidupan. Siapapun manusia pasti mengalaminya. Baik yang kaya maupun yang miskin, pejabat maupun rakyat, semuanya tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Pejabat bisa sakit nggak, Pak? Bisa. Sakit hati bisa? Bisa. Sehingga kita semua
pasti akan mengalami ujian lahir batin. Kalau enggak sakit fisik, sakit batin. Semua manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Adam di muka bumi bukan dalam rangka untuk menjalani kenikmatan, tapi dalam rangka menjalani hukuman. Dan itu dialami oleh seluruh anak keturunannya. Oleh karena itu, rasa capek yang saat ini kita alami ketika hidup di muka bumi jangan sampai berulang. Sehingga bagaimana kita bisa memperjuangkan setelah kehidupan pertama ini kita bisa mendapatkan kondisi istirahat. Kita bisa beristirahat. Itulah perjuangan yang seharusnya kita lakukan. Sebab kalau semuanya capek, di sini capek, besok capek, terus kapan kita bisa beristirahat? Ada orang yang tanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, mata raha?" Wahai Imam Ahmad, kapan kita istirahat? Jawab Imam Ahmad, ketika kita sudah melangkahkan kaki kanan kita di pintu surga, barulah kita bisa beristirahat. Sehingga ketika seorang hamba itu sudah meninggal dunia dan mendapatkan balasan indah dari Allah, di saat itulah sang hamba bisa beristirahat. Kita mau memperjuangkan untuk itu. Capek biarlah capek, tapi capek ini akan ada ujungnya dan begitu selesai kita bisa beristirahat. Baik. Lalu capek seperti apa yang perlu kita perjuangkan? Karena semuanya pasti capek. Tadi kita sudah bertanya kepada sebagian jamaah, Anda usia berapa? Ada usia 20 sekian tahun, sampai yang 70 sekian tahun. Kurang berapa tahun? Nggak ada yang tahu. Maka sebenarnya yang dimaksud dengan sisa kita. Berarti berbicara tentang menggapai amal terbaik di sisa usia adalah bagaimana memperjuangkan amal terbaik di posisi yang saat ini sedang kita jalani. Di usia berapapun Anda. Mau yang usianya kepala 3, kepala 4, sampai kepala 7, bahkan sampai kepala 8. Apa yang saat ini sedang Anda jalani itulah sisa usia. Maka jamaah, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di sisa usia adalah berbuat baiklah di hari dan waktu yang saat ini sedang kita jalani. Karena itulah hadirin bahkan Allah rahasiakan kematian. Bahkan yang dirahasiakan oleh Allah tidak hanya waktunya, termasuk juga tempatnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Sebagaimana Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh Allah. Karena di sana berisi keutamaan bagi mereka yang mampu untuk memanfaatkannya dengan maksimal. Misalnya Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang melakukan qiyam di Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Tapi kapan Lailatul Qadar itu? Allah rahasiakan. Yang jelas di rentang ini. Rentangnya ini kapan? Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di rentang itu kau cari. Sama halnya ketika orang sedang memperjuangkan, saya ingin dapat husnul khatimah. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas di sisa usia, apa yang sekarang sedang kau jalani, ini berpeluang jika kau baik akan dapat husnul khatimah dan sebaliknya. Oleh karena itulah, kita ingin jadi orang baik setiap saat. Dan kita selalu dalam posisi siaga kematian. Orang sadar dengan siaga kematian, dia tidak akan membiarkan dirinya untuk lengah berbuat maksiat. Karena dia tahu yang namanya malaikat pencabut nyawa bisa datang setiap saat. Gak ada kuburan. Di Purworejo ada nggak Pak Husni kuburan yang di depannya ada tulisan khusus 60 ke atas? Tidak. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak dikasih? Oh, nggak umum. Masya Allah. Nanti banyak yang tertolak untuk masuk ya.
Sehingga nggak ada Pak, misalnya kuburan kok tertulis di depan gitu. Khusus 60 plus. Atau yang 70 plus. Siapapun boleh masuk. Tanpa memandang usia. Maka kita semuanya punya peluang yang sama. Saya dan Bapak Ibu sekalian punya peluang yang sama. Nah, berkaitan dengan hidup di dunia ini, Allah jadikan penentu baik buruknya itu ada di ujung. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat, penentu baik buruknya ada di depan. Makanya Nabi SAW ketika menceritakan tentang hisab di akhirat, beliau mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amal pertama kali yang akan dihisab dari hamba besok di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Jadi kalau hisab pertama kok nilainya bagus, yang lain dianggap bagus. Itu hisab di akhirat. Penentunya kapan? Di hisab yang pertama. Makanya kita perjuangkan sholat ini semaksimal mungkin sebagai ibadah yang terbaik. Kita sering melakukannya, walhamdulillah, yang bapak-bapak mudah untuk ringan untuk sholat berjamaah di masjid. Tinggal ditingkatkan kualitas khusyuknya. Mudah-mudahan nanti dapat hisab terbaik untuk sholat. Baik. Sementara di bumi atau di dunia, yang menentukan ujungnya. Kalau bagian depan baik, tapi ujungnya jelek, yang dihitung bagian mana? Ujungnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu diukur dari al-khawatim, diukur dari ujungnya. Pucuke apik, kabeh dinilai apik. Tapi pucuke elek, kabeh dinilai elek. Jika ujungnya baik, maka semua dianggap baik. Ujungnya jelek, semua dianggap jelek. Kita semuanya punya masa silam. Saya punya masa silam. Bapak Ibu juga punya masa silam. Dan mungkin ada sebagian di antara kita masa silamnya cukup gelap. Tapi tidak lebih kelam dibandingkan masa silam sebagian sahabat. Di antara mereka ada yang nyembah berhala. Di antara mereka ada yang mau punya keinginan untuk membunuh Nabi SAW. Di antara mereka ada yang minum khamr, ada yang berzina, dan aneka pelanggaran-pelanggaran sosial yang mereka lakukan. Membunuh sebagian kaum muslimin ketika peristiwa perang. Tapi tatkala para sahabat masuk Islam dan menjadi pahlawan-pahlawan dalam agama ini, Masya Allah, kita berutang budi dan berutang jasa kepada mereka. Mereka menjadi manusia-manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah untuk menemani nabinya yang terakhir. Baik. Sehingga posisi sahabat yang dulu gelap gulita, tapi kemudian di akhir hayatnya mereka baik luar biasa. Sampai dipuji oleh Allah dalam banyak ayat. Tentang bagaimana Allah memuji sahabat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah kasih ridho kepada mereka. Ini bukti bahwasanya bagi seorang muslim yang lebih penting untuk dipikirkan adalah bagaimana menatap masa depan yang terbaik. Bukan tenggelam dengan masa silam. Biarlah masa silam itu sudah berlalu. Selanjutnya tugas Anda adalah bagaimana Anda berusaha untuk menjadi manusia terbaik di masa mendatang. Tayyib. Perjuangan kita sampai mana Bapak Ibu? Perjuangan kita sampai mana Pak? Sampai mati. Perjuangan kita sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa meraih bekal terbaik itu di sisa usia kita? Yang bisa kita lakukan dalam hal ini yang pertama adalah memohon taufik kepada Allah. Jangan pernah lepas satu doa mohon hidayah. Sebagaimana manusia sering berdoa. Apa Pak yang paling sering dibaca oleh manusia ketika berdoa?
minta rizki, rizki, rizki. Bukankah itu yang selalu diinginkan oleh manusia ya? Sehingga dalam doa sehari-hari dia selalu minta apa? Dalam bayangan dia adalah dunia dan dunia. Minta dilancarkan rizkinya, lancar jodohnya, lancar rizkinya, lancar dojo. Cuman itu saja. Banyak orang yang ketika berdoa isi doanya hanya untuk kebahagiaan dunia. Baik. Dan sebenarnya ada yang lebih kita butuhkan. Apa itu? Taufik dan hidayah dari Allah. Sebab inilah kata kunci orang bisa mendapatkan kebahagiaan di hari yang kedua. Pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Atau kalimat yang semisal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Dan doa yang semisal. Perbanyak minta kepada Allah hidayah. Saya sudah minta Pak. Kapan? Saat sholat. Alhamdulillah. Itu pun kalau serius. Karena kadang kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Lisan terbaca. Tapi tidak sampai masuk dalam hati. Sehingga nuansa doanya mungkin tidak ada. Karena harapannya nggak ada. Baik. Oleh karena itu yang seperti ini penting untuk kita rutinkan. Nabi SAW menyebutkan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba. Saya ulang. Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan ista'malahu hamba itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut." Allah berikan dia taufik untuk melakukan amal soleh sebelum mati. Allah berikan dia taufik untuk melakukan amal soleh sebelum mati. Sehingga beramal itu sama dengan dipekerjakan. Kemarin ya, ada job fair. Ada pameran lowongan kerja. Yang dibutuhkan berapa itu? 2.000. Yang datang berapa Pak? 25.000. Sebab kata orang lebih capek nyari kerja daripada capek bekerja. Makanya mereka pengen bekerja. Padahal pengangguran itu sebenarnya enak nggak Mas? Nggak enak? Hah? Nggak enak pengangguran? Hah? Pengangguran nggak enak? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempekerjakan hambanya. Dalam bentuk apa Pak? Dikasih taufik untuk beramal. Karena ada pahala besar yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga ibarat sebuah perusahaan. Di sini ada sebuah perusahaan yang sangat bonafit. Siapa yang diterima kerja di sini, gajinya minimal 100 juta per pekan. Masya Allah. Kira-kira rebutan nggak orang Purworejo Pak? Ya, saya yakin bukan satu kabupaten nih, satu negara rebutan untuk masuk di situ. Mereka ingin kerja di situ. Cuman untuk bisa kerja di sini hanya mereka yang diterima. Dan untuk bisa diterima hanya mereka yang diberitahu caranya untuk bisa diterima. Kalau nggak diberitahu, dia nggak bakalan tahu caranya untuk bisa diterima. Maka ada sebagian di antara mereka yang pengen mencoba untuk daftar, nggak dikasih tahu, nggak diterima. Ada yang sudah tahu tapi dia malas-malesan, akhirnya tidak daftar. Dan banyak yang kemudian dia tidak mau untuk mendaftar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngasih taufik kepada yang bersangkutan. Makanya sebenarnya Pak, bisa beramal itu apa Pak? Anugerah. Itu adalah anugerah yang diberikan kepada sang hamba sehingga hamba diizinkan oleh Allah untuk bekerja. Yang nanti akan diberi ganjaran yang luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Sehingga Nabi SAW mengatakan,
Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan pekerjakan itu sang hamba. Lalu kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Yang dimaksud Allah mempekerjakan dia adalah Allah kasih dia taufik untuk beramal saleh sebelum dia mati. Makanya jemaah, di saat orang itu malas beramal, Allah jelaskan dalam Al-Quran, apa sebabnya? Karena Allah nggak suka sama dia. Di saat orang itu malas beramal, Allah jelaskan. Sebabnya apa? Karena Allah tidak suka sama dia. Sehingga Allah gambarkan, orang yang ibadah itu seperti orang yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Seperti rombongan perjalanan. Yang boleh ikut hanya yang dapat izin. Yang nggak dikasih izin, nggak bisa dia ikut. Siapa yang dikasih izin? Orang yang dicintai oleh Allah. Tapi mereka yang tidak dicintai oleh Allah, Allah nggak suka dia ada dalam rombongan itu. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang kondisi orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau memang orang Khawarij, kalau memang orang-orang munafik itu serius mau ikut jihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum, lalu kata Allah Ta'ala, tapi Allah nggak suka mereka itu ikut dalam rombongan para sahabat. Fathabbatahum, sehingga Allah buat mereka itu malas untuk bergerak. Allah buat mereka malas untuk bergerak. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, duduk saja kalian, sudah. Bareng sama orang-orang yang nggak ikut jihad. Nah, kita lihat di sini, Allah menjelaskan alasan kenapa orang munafik itu berat untuk berangkat berjuang. Allah katakan apa? Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah nggak suka mereka itu ada dalam barisan para sahabat yang sedang melakukan perjuangan. Maka Allah buat mereka thabbatahum. Allah buat mereka itu berat untuk melakukannya, malas untuk melakukannya. Sehingga misalnya ada orang bangun-bangun jam 5. Sholat subuh sudah selesai, Pak. Yang di masjid. Sudah. Bangun-bangun jam 5. Baik. Dia bangun jam 5, kemudian masih sholat. Masih bisa sholat subuh, alhamdulillah. Cuman dia nggak bisa berjamaah di masjid karena dia bangun telat. Apa yang seharusnya dipikirkan oleh orang ini? Kenapa ya saya kok berat untuk bangun subuh? Jangan-jangan Allah nggak suka. Kamu ada dalam rombongan mereka yang sedang sholat subuh berjamaah. Maka saat Allah nggak suka kamu ada bersama mereka, kau dibuat malas untuk bangun ketika sebelum adzan subuh. Maka saat orang itu malas untuk beribadah. Kenapa kau nggak ikut bareng sama mereka? Saya malas. Penyakit malas. Kemudian apalagi yang di atasnya malas ya. Nggak senang untuk beramal. Karena Allah nggak suka dia ada dalam rombongan orang yang beramal. Pak, itu loh Pak. Mereka pada kurban. Kok Bapak nggak keluar duit? Udah banyak yang kurban. Nanti sisa-sisa dagingnya banyak. Ngapain? Udah banyak kurban. Mubadzir. Masya Allah. Gimana Pak? Mubadzir. Udah banyak daging. Ini efisiensi. Sehingga dia nggak mau keluar duit untuk berkorban. Apa yang seharusnya dipikirkan? Bisa jadi Allah nggak suka. Bapak ada dalam barisan orang-orang yang sedang berkorban. Sehingga Allah buat Bapak malas mengeluarkan uang untuk korban. Dan seperti itu yang seharusnya ada dalam bayangan kita. Setiap kali kita malas untuk bergerak ibadah. Apapun jenis ibadahnya. Malas puasa sunnah. Malas qiyamul lail, malas hadir kajian, malas sholat jamaah, malas ini. Tolong sadari, jangan-jangan Allah nggak suka sama aku.
Sehingga Allah buat aku malas untuk bergabung dengan rombongan orang-orang yang sedang ibadah. Pak, ini ada 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, dianjurkan apa kita? Memperbanyak ibadah. Banyak nggak Pak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya ini waktu yang istimewa? Masih banyak sekali. Kalau Ramadan, semarak Ramadan dipahami oleh hampir semua kaum muslimin. Sehingga kalau Ramadan, menyambut Ramadan, spanduknya ada di mana-mana. Tapi nggak pernah ada menyambut 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena banyak orang nggak tahu kalau sebenarnya ini hari yang istimewa. Karena mereka nggak tahu, bagi mereka dianggap sama sebagaimana yang lain. Kalau Ramadan kan ada perubahan. Yang biasanya nggak pakai kerudung, Ramadan pakai kerudung. Yang biasanya nggak pernah nyentuh air wudhu, Ramadan hadir sholat subuh. Yang biasanya nggak pernah sholat Ramadan, ikut hadir dalam sholat taraweh. Masya Allah. Pengaruh berkahnya Ramadan. Orang yang jauh dari masjid, pulang ke masjid. Begitu selesai Ramadan, hilang. Oh, nggak sampai selesai Ramadan ya. Sehingga ada banyak sekali kaum muslimin di mana mereka ketika Ramadan menyadari bahwa Ramadan itu waktu yang istimewa untuk ibadah. Tapi ternyata suasana semacam ini tidak ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Padahal ini waktu yang istimewa. Alhamdulillah Bapak yang sudah belajar ngerti tentang itu. Baru ngerti setelah ikut kajian-kajian sunnah. Baru ngerti hadis seperti ini. Yang kita sudah belajar agama selama beberapa tahun sebelumnya, tapi nggak pernah mendengar ada tokoh yang menyinggung hadis seperti itu. Pembahasan ini nggak pernah diangkat. Walhamdulillah belakangan kita tahu. Nah, saat kita tahu belakangan, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Masih banyak orang yang belum tahu. Dan kasih tahu mereka ya, Bapak Ibu punya kesempatan untuk memberitahu mereka, ya, saudaranya, tetangganya, teman-temannya, sampaikan kepada mereka bahwa Anda sekarang sedang berada di waktu yang istimewa, maka maksimalkan waktu ini untuk ibadah, hindarkan diri dari perbuatan maksiat, karena waktu ini tidak lama, hanya 10 hari. Petunjuk berupa ilmu, itu petunjuk awal. Petunjuk berupa taufik, itulah semangat untuk mengamalkan. Walhamdulillah kita tahu ini waktu yang istimewa. Dan kemudian Allah berikan kita semangat untuk beramal di waktu yang istimewa ini. Baik. Selanjutnya yang kedua. Berusaha untuk menghindari semua perbuatan yang membuat kita jadi punya masalah di yaumil qiyamah. Maksudnya begini. Sebentar lagi kita mau pulang. Pulang untuk selamanya. Tidak akan kembali. Nah, sebelum kita pulang, apa yang harus kita persiapkan? Kamu jangan membebani dirimu dengan beban yang berat. Itu akan menghambat perjalananmu. Beban itu apa, Pak? Mana? Sudahlah Pak, kalau memang sudah sadar dengan usianya yang lanjut, sampean ini sudah bukan muda lagi, sudah tidak waktunya harus berantem dengan temennya, tegang dengan tetangganya, sering padu karo anake, sudah saatnya Bapak fokus dengan persiapan pribadi, karena sebentar lagi Bapak mau pulang. Ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, boleh dicatat kalimat ini. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Jadi kalau pengen nanti kita dituntut banyak orang, silakan perbanyak musuh. Makin banyak musuh, maka nanti Anda akan berhadapan dengan aneka sengketa. Dan itu akan berulang besok di hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya,
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kau bakal mati dan mereka juga bakal mati. Kemudian kalian semuanya nanti akan berdebat di hadapan Rabb kalian. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu tanya sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah setiap sengketa yang terjadi di antara kita akan diulangi kembali besok di hari kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Naam, walladhi nafsi biyadi, la yukarrarunna ma baina aidikum. Betul, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aktivitas sengketa yang terjadi di antara kalian akan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Sampai semua hak itu dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai semua hak itu dikembalikan kepada pemiliknya. Zubair begitu mendengar ini, beliau langsung mengatakan, Innal amra la syadid. Kalau demikian, betapa berat urusannya besok di hari kiamat. Baik. Berantem itu capek enggak, Pak? Capek. Masnya, usia berapa, Pak? 46. Sudah menikah berapa tahun? 30 tahun? Belum ada. Masya Allah. 20 tahun? Sekitar. Masya Allah. Selama 20 tahun pernah berantem dengan istrinya enggak, Pak? Baik, saya kira yang lain juga sama ya. Cuman nasib beliau saja yang ditanya. Ketika seorang suami berantem sama istrinya, capek enggak, Pak? Capek. Rasanya apa, Pak? Loron jero ya. Gondu capek. Suami capek, istri juga capek. Sehingga orang yang berantem itu dia selalu lelah batin. Capek batin. Apalagi kalau sampai gesekan fisik, itu Masya Allah. Capeknya lebih permanen. Maka bisa Anda bayangkan, kalau ada orang yang dia punya banyak sekali orang yang sering berantem dengan orang ini, punya banyak sekali musuh, apalagi musuhnya adalah orang terdekatnya. Yang ada dalam rumah, istrinya atau suaminya, tetangganya, saudaranya, mertuanya, menantunya, dan seterusnya. Kira-kira gimana? Capek. Dia akan sangat capek. Dan kalau sudah berantem dalam pikiran dia, rasanya pengen balas, rasanya pengen ini. Akhirnya dia tidak berpikir untuk perbaikan. Dia tidak berpikir untuk beribadah dan nambah amal, tapi dia lebih berpikir ngurusi permusuhan dia dengan orang lain. Tonggo ngarep oma, kok padu dengan sebelahnya misalnya. Kira-kira gimana? Mau keluar, celingak-celingok sih. Ono wonge ora ning njaba. Aman, metu. Cuman mau keluar rumah saja harus tingak-tingok. Akhirnya mungkin sekitar dia sawah yang luas. Tapi karena kanan kirinya memusuhi orang ini atau dia memusuhi banyak tetangganya, bumi yang luas terasa sempit. Kenapa? Karena dia sedang bermusuhan dengan banyak orang. Makanya jamaah, di dalam rumah yang luas, tapi kalau penghuninya sering berantem, rasanya sehingga sang istri cuman seneng mengurung diri di dalam kamar. Suami juga sama, seneng mengurung diri di dalam dapur. Masya Allah. Nggih, Pak Husin nggih ngaten niku. Dia nggak mau ketemu istrinya nanti nggak enak gondok, ketemu suaminya nanti nggak enak gondok. Akhirnya masing-masing walaupun tinggal di rumah yang luas terasa sempit. Kamar yang sempit akan terasa luas ketika dihiasi dengan rasa cinta. Pengantin baru misalnya ya. Kemudian masuk di dalam kamar yang sempit. Dua-duanya bahagia. Walaupun sempit rasanya luas. Makanya sempit dan luas itu bukan sebatas masalah tempat, tapi juga bagaimana mengatur situasi batin.
Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin hidup dalam kondisi semuanya serba lapang, dada, nyaman, selalu berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Nabi SAW sampai memberikan ancaman ya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguan orang ini. Sehingga manusia yang sikapnya selalu jelek terus sama tetangganya. Nabi SAW mengatakan, demi Allah orang ini tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Saking jahatnya orang kayak gini. Oleh karena itu, kita bangun suasana hidup yang nyaman, agar kita bisa berlapang dada, selalu jaga hubungan baik suami istri. Jaga hubungan baik dengan anak. Jaga hubungan baik dengan tetangga, dengan orang-orang yang terdekat sekitar kita. Tujuannya apa? Karena ketika Anda sengketa dengan mereka, Anda akan sangat kelelahan sehingga nggak fokus untuk nyari bekal ketika mau pulang. Tapi kalau orang nggak punya masalah, dia lebih fokus ibadah. Saya bisa mikir sholat, saya bisa mikir puasa, fokus untuk mikir ibadah, sebab yang bersangkutan tidak punya masalah dengan tetangganya. Baik, selanjutnya yang ketiga. Membersihkan diri sebelum menghadap Sang Pencipta. Persiapan ini penting. Ilustrasinya seperti ini Pak. Saat kita mau sholat, kita mau menghadap Allah dalam ibadah yang kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan Pak? Kita harus bersuci terlebih dahulu. Sehingga yang hadas kecil, wudu. Yang hadas besar, mandi. Yang nggak bisa wudu, nggak bisa mandi, tayammum. Maka seorang hamba sebelum menghadap Allah, dia diminta untuk membersihkan diri dari hadas besar maupun hadas kecil. Membersihkan diri dari najis. Karena dia mau menghadap Allah dalam ibadah yang dia kerjakan. Dan ini berlaku untuk semua tempat. Yang beribadah di masjid A, di masjid B, di masjid C. Nah ketika dia mau beribadah kepada Allah di pusat 150 kilo sebelum sampai tujuan, dia sudah persiapan. Sudah ganti kain ihram, sudah meninggalkan larangan-larangan ihram, sudah banyak bertalbiyah, sudah persiapan untuk ibadah, padahal masih jauh. Karena dia mau beribadah di mana? Dia mau beribadah di pusat kiblat. Baik jamaah. Ketika orang itu mau pulang, das besar dan kecil, tapi orang ini diperintahkan untuk membersihkan dirinya dari noda dosa. Kotoran-kotoran batin yang berupa dosa dan karena itulah ketika orang sudah menginjak usia lanjut, di sana ada amal prioritas yang seharusnya dia sadari. Di antara amal prioritas itu adalah memperbanyak istighfar. Baik, sebutkan surat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Surat yang terakhir turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam berupa nasrullah wal fath. Penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat banyak orang berbondong-bondong untuk menuju agama Allah, maksudnya masuk Islam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Gimana Pak bentuknya Pak? Satu suku diwakili oleh sekian orang datang ke Madinah. Ya Rasulullah, kami satu kampung masuk Islam semuanya. Diterima. Sehingga ketika itu Madinah kedatangan banyak sekali tamu dari luar. Maka tahun itu disebut dengan Amul Wufud. Tahun Nabi SAW menerima tamu. Tahun berapa? Tahun berapa Amul Wufud? Tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq haji. Bersama beberapa sahabat dalam rangka untuk mengemban misi, menyampaikan pengumuman bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada orang musyrik
yang ikut tawaf di Ka'bah telanjang, dan tidak boleh ada lagi orang yang berhaji kecuali dalam keadaan muslim. Tahun ke-10 Nabi SAW baru haji. Sehingga yang haji lebih dulu Abu Bakar dan para sahabat ketika beliau sudah selesai Fathu Makkah. Baik. Nah, dalam ayat Idza jaa nasrullahi wal fath, di bagian akhir ada perintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah nama Rabbmu dan pujilah namanya. Wastaghfir, dan perbanyaklah mohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah zat yang maha penerima taubat. Berkumpul beberapa orang dalam majelis syura di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengundang Ibnu Abbas untuk ikut hadir. Saat Ibnu Abbas ikut hadir dalam majelis syura itu, dan waktu itu usia Ibnu Abbas belum genap 20 tahun. Ada orang yang mencibir, ini anak masih remaja kayak gini, kenapa dilibatkan dalam forum kita? Padahal yang hadir itu sahabat-sahabat senior, yang usianya 50-an ke atas, usianya 60-an, dan mereka sudah lama masuk Islam, sehingga lama membersamai Nabi SAW. Ini ada Ibnu Abbas yang usianya belum genap 20 tahun kok hadir di sini. Umar ingin menunjukkan kepada mereka kemampuan Ibnu Abbas yang tidak dimiliki oleh mereka. Maka Umar ingin tahu, coba kalian tunjukkan kepadaku apa tafsir dari firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka masing-masing memberikan penjelasan, tapi semuanya tekstual. Ya, kalau kemudian ada nikmat seperti itu, Nabi SAW diperintahkan untuk banyak bersyukur kepada Allah. Ini informasi dari Allah bahwa beliau dapat nikmat berupa Fathu Makkah. Ada banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong dan seterusnya. Tafsirnya sifatnya apa? Tekstual. Yang lain ketika jawab, oh saya sama dengan dia, saya sama dengan dia. Sudah? Lalu Ibnu Abbas ditanya oleh Umar, bagaimana kalau menurut kamu wahai Ibnu Abbas? Apa jawab Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, hada qurbu ajalin Nabi SAW. Surat ini menandakan dekatnya ajal Nabi SAW. Surat ini menandakan dekatnya ajal Nabi SAW. Lalu Umar mengatakan, ma ra'aitu illa ma ra'ait. Yang aku pahami juga seperti yang kau pahami. Baik. Dan mereka merasa kagum. Ibnu Abbas punya tafsir OOT, out of the box. Jadi mana ada teks seperti itu dalam idza jaa nasrullahi wal fath. Dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Di surat An-Nasr kan nggak ada penjelasan tentang itu. Tapi Ibnu Abbas bisa memahami demikian. Surat ini menandakan dekatnya ajal Nabi SAW. Cara beliau memahaminya seperti ini. Apabila seorang Nabi telah berhasil menaklukkan negeri asalnya, di mana daerah asalnya semuanya sudah masuk Islam, berarti tugas beliau sudah selesai. Dan kalau seorang Nabi tugasnya sudah selesai, maka selanjutnya pensiun. Pensiunnya Nabi bukan menikmati gaji berupa materi duniawi, terus dirumahkan, dikasih rumah, apa namanya? Dikasih rumah pesangon, rumah dinas, tinggal menikmati hasil. Tidak, pensiunnya Nabi dapat pahala. Nah, untuk bisa menikmati pahala yang sempurna, maka beliau harus menghadap Allah. Sehingga itu menandakan dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ayat itu ada satu pelajaran. Ketika Nabi SAW ajalnya sudah dekat, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah perintahkan kepada beliau untuk banyak memuji Allah, mensucikan nama Allah, dan banyak istighfar, bertaubat.
Kenapa istighfar itu digandengkan dengan menyucikan Allah? Seperti dalam salat ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah kita istighfar, kita memuji Allah. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha selamat. Dan segala bentuk keselamatan datang darimu. Karena begini, seorang misalnya Bapak ya, Bapak mempekerjakan tukang, nyuruh tukang kerja, tolong dong buatkan rumah untuk saya. Sudah? Kira-kira kalau tukang ini salah dalam bekerja, yang dapat dampak buruknya siapa? Hah? Yang rugi siapa? Yang punya rumah. Kok bocor kabeh? Sehingga dia salah masang atap misalnya. Salah masang tembok, temboknya rembes. Salah masang keramik, sehingga keramiknya ngeluntung ke atas. Pada saat orang itu salah bekerja, maka yang dapat dampak buruknya siapa? Yang nyuruh kerja. Anda punya karyawan, memekerjakan karyawan tersebut. Kemudian dia salah dalam kerja. Yang nanggung resiko siapa? Bosnya. Yang nanggung resiko majikannya. Dia rugi karena karyawannya salah kerja. Maka pertanyaannya, ketika seorang hamba itu salah dalam beramal, apakah Allah rugi? Ketika seorang hamba salah dalam beramal, apakah Allah dirugikan? Sepeser pun tidak. Maka pada saat kita beristighfar, selesai sholat, selesai ibadah, sebagai bukti bahwa kita sadar amal kita masih banyak yang kurang. Maka kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Karena amalku banyak yang kurang. Tapi meskipun demikian, kalaupun sholatku ada yang banyak yang kurang, puasaku ada banyak yang kurang, ibadahku ada banyak yang kurang, namun ini tidak merugikan engkau sama sekali. Allahumma antas salam. Engkau tetap zat yang maha selamat dari semua cacat. Wa minkas salam. Dan darimu segala bentuk keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sehingga antara istighfar dengan tasbih itu digandengkan. Setelah turun ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sujudihi wa ruku'ihi. Ketika rukuk dan sujud Nabi SAW banyak membaca kalimat Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana. Maha suci engkau wahai Rabb kami. Wa bihamdika. Dengan segala puji untukmu. Allahumma gfirli. Itu pujian atau tidak? Itu pujian atau tidak? Hah? Setengah pujian. Setengah pujian, setengah celaan. Kamu itu nggak bodoh. Itu pujian atau tidak? Pujian. Pujian. Pujian atau bukan? Bukan. Atau pujian. Misalnya ya. Kamu itu tidak miskin. Itu pujian nggak? Apakah tidak bodoh berarti pinter? Apakah tidak miskin berarti kaya? Ya. Tidak miskin berarti kaya? Sedengan. Yang penting sedeng ya. Baik. Saya bilang, tembok ini tidak dolim. Itu pujian untuk tembok tidak? Nah, ya jelas tidak. Kenapa dia nggak dolim? Nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kalau Anda mengatakan, sesungguhnya fulan tidak bodoh, fulan tidak miskin, fulan tidak jahat. Itu belum tentu pujian. Tapi kalau duanya dipasangkan, fulan itu tidak bodoh dan dia sangat pinter. Nah itulah barulah pujian. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memuji dirinya itu dari dua sisi. Allah sucikan dirinya dari kekurangan dan Allah berikan pujian untuk dirinya karena semuanya penuh dengan kelebihan. Fasabbih bihamdi rabbika. Sehingga subhanallah digandeng dengan
wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tidak lemah dan Dia zat yang maha perkasa. Allah tidak zalim dan Dia zat yang maha baik, dan seterusnya. Maka berkaitan dengan pujian untuk Allah, dinafikan kekurangan dan dipuji keunggulan dan kelebihan. Karena biyadil khair, hanya di tangan Allah segala bentuk kebaikan. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala iringi antara tasbih dengan tahmid. Tasbih itu untuk mensucikan segala bentuk kekurangan, dan tahmid itu untuk memberikan pujian semua kesempurnaan yang ada pada dirinya. Sehingga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengucapkan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika rukuk dan sujud beliau banyak membaca kalimat ini, yu'awwilul Qur'an, karena beliau mentakwil Al-Quran. Mentakwil Al-Quran maksudnya apa? Melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Quran. Baik, sehingga ini memberi pelajaran tadi. Di penghujung usia kita diperintahkan untuk banyak istighfar. Perbanyak untuk mohon ampun kepada Allah. Bersihkan dirimu dari noda dosa, karena saat lagi kau akan pulang untuk menghadap Sang Kuasa yang telah menciptakanmu. Nah, berapa kali kita perlu istighfar? Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Nabi Muhammad SAW istighfar sehari berapa kali? Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, karena dalam sehari aku bertobat mi'ata marrah 100 kali. Beliau seorang nabi yang dosanya tidak ada yang besar. Kalaupun beliau punya dosa kecil, itu pun sedikit. Sebab dalam pemahaman ulama ahlu sunnah, Rasulullah SAW tidak maksum dari dosa kecil. Tapi beliau maksum dari dosa besar dan perbuatan dosa yang bisa mencacat status kenabian. Makanya beliau diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mintalah ampunan kepada Rabbmu. Beliau diperintahkan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa itu enggak ada ujungnya. Sehingga di atas takwa ada takwa lebih atas lagi. Baik. Sehingga kita sucikan diri kita dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Nah, itulah makna mensucikan diri. Jadi mensucikan diri ada yang bentuknya mensucikan lahir dan mensucikan batin. Menjaga kesucian diri lahir adalah menjaga diri dari hadas, menjaga diri dari najis, terutama ketika kita mau beribadah. Menjaga kesucian batin maksudnya gimana Pak? Tinggalkan dosa. Bagi dosa yang sudah dilakukan, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Karena dosa itu noda bagi batin. Baik, selanjutnya bagian terakhir. Berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Berdoa kepada Allah agar diwafatkan sebagai muslim ahlu sunnah. Manusia tidak bisa memastikan seperti apa ujung dari hidupnya. Bisa jadi awalnya baik tapi ujungnya jelek. Ada kisah seorang ulama yang sering dijadikan sebagai pelajaran oleh para ulama yang lain. Dia mati ateis. Ulama, dulunya ulama, tapi matinya ateis. Jadi namanya Abdullah Al-Qasimi. Orang ini nulis sebuah buku judulnya As-Sira Bainal Islam wal Wathaniyah.
Pertempuran antara Islam dan paganisme. Ini buku membantah kelompok Syiah dan orang-orang yang mengagumkan kuburan, pengagum kuburan, dengan pendekatan yang sangat logis. Sampai sebagian ulama memberikan pujian kepada beliau dengan mengatakan, laqad ishtara bi kitabihil jannah. Abdullah Al-Qasimi ini telah membeli surga dengan kitabnya. Masya Allah. Tapi karena dia lebih sering menggunakan logika, sampai akhirnya dia jadi ateis. Dan mati ateis. Mati ateis. Padahal bukunya, buku tentang tauhid. Masya Allah. Sampai dipuji oleh para ulama. Dan bukunya masih ada, Pak. Menjadi salah satu referensi dalam kajian-kajian tauhid. As-sira' bainal Islam wal wathaniyah. Tayyib. Ada satu cerita juga. Seorang muadzin. Ini muadzin hafidz Quran. Nah, orang adzan dulu, dia kalau mau adzan gimana? Naik ke menara. Ketika dia mau adzan, dia naik ke menara. Sebelum adzan, karena belum masuk waktu sholat, dia menikmati dulu pemandangan kota. Berada di atas, lihat luasnya kota, bangunan-bangunan ada di bawahnya. Celingak-celinguk, tatapan matanya kena seorang wanita. Kemudian dia penasaran, siapa itu? Dipandangi terus. Ternyata itu adalah seorang gadis beragama Nasrani. Akhirnya dia tertarik gimana caranya untuk bisa menikahi wanita ini. Tapi wanita ini bersedia dengan satu syarat, dia harus pindah agama. Akhirnya dia masuk Nasrani untuk bisa menikah dengan wanita ini. Setelah dia menikah dengan wanita ini, dia hidup bersama dengan keluarga Nasrani. Setelah sekian tahun ketemu dengan temannya. Nah, temannya ini tanya, gimana nasib hafalan Qur'anmu? Padahal sebelumnya dia hafidz Quran. Terus dia bilang, semuanya lupa kecuali satu ayat. Semuanya lupa kecuali satu ayat. Ayat apa itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat itu berbunyi, rubama yawaddul ladzina kafaru. Bisa jadi akan datang satu saat di mana orang kafir itu berharap laukanu muslimin, andaikan dulu dia jadi muslim. Ayat ini kan seperti nampar dia kan. Lalu kenapa kau malah milih jadi kafir? Sementara ayat itu menunjukkan bahasanya besok akan ada satu masa di mana orang kafir berharap andaikan dulu dia jadi muslim. Semuanya lupa tinggal satu ayat ini. Masya Allah. Maka nggak jaminan ya. Orang yang dulunya baik, akhir ayatnya jadi baik. Beliau dulunya kepala sekolah, kemudian pensiun, dan termasuk orang yang aktif berkegiatan di masjid. Sehingga beliau kadang imami, kadang beliau datang awal di masjid. Inti dihormati karena termasuk orang yang sering ngurusi masjid. Sampai datang pandemi, muncullah hobi baru ketika pandemi. Hobi apa itu? Sepedaan. Nah, awalnya beliau ketika sepedaan, ya sepedaan hanya untuk tren. Akhirnya kumpul sama komunitas sepedaan. Komunitas sepedaan ini orang baru yang sebelumnya beliau tidak pernah dekat dengan orang-orang seperti ini. Tapi karena alasan sepedaan, punya teman yang seusia, kumpul laki perempuan jadi satu. Sepedaan kemana, makan-makan, nanti pulang. Awalnya seperti itu sampai akhirnya dia nggak pulang kecuali setelah malam hari. Kemana Pak? Sepedaan. Sampai nggak pulang-pulang. Kumpul sama teman-temannya laki, perempuan, kadang senam bareng, joget bareng. Itu sampai istrinya nangis. Bapak sekarang sudah seperti ini. Masya Allah. Di usia beliau yang waktu itu 60-an, tapi beliau mengalami situasi seperti itu. Wah itu kan membahayakan ya. Maka nggak jaminan yang dekat dengan masjid, yang awalnya mungkin sering jadi imam, yang awalnya mungkin dia pernah azan, nggak jaminan di bagian akhir hayatnya dia bisa istiqomah jadi baik. Maka kita perlu banyak mohon kepada Allah. Nah di sini
ada satu praktek yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah al-Baghdadi. Ini bukan Talha bin Ubaidillah sahabat ya. Talha bin Ubaidillah al-Baghdadi, orang Baghdad. Wa faqaruku bi rukuba Ahmad bin Hanbal fis safina min ghairi ta'biyatin. Aku pernah satu ketika naik perahu bareng dengan Imam Ahmad tanpa janjian sebelumnya. Fakana yutilus sukut. Dan Imam Ahmad tuh banyak diem. Beliau diem saja orangnya. Fa'idha takallama. Kalau Imam Ahmad sudah mulai bicara, beliau mengucapkan kalimat, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Sehingga beliau ketika di perjalanan, beliau banyak diem. Kalaupun ngomong, beliau mengucapkan kalimat doa, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Hasan bin Ayyub al-Baghdadi menceritakan, ada orang yang mendoakan Imam Ahmad, semoga Allah memberikan kehidupan dan kematian yang baik kepada anda, wahai Imam Ahmad. Maka spontan Imam Ahmad mengatakan, alal islami wa sunnah, mati di atas Islam dan sunnah. Lalu beliau mengatakan, man mata alal islami wa sunnah, mata alal khairi kulli. Siapa yang mati sebagai muslim ahlu sunnah, dia membawa semua kebaikan. Baik, hafal doanya. Allahumma amitna alal islam was sunnah. Coba diulang, Pak. Alal islam. Semoga Allah wafatkan kita di atas Islam sebagai muslim ahlu sunnah. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mengucapkan kepada saudara kami Allah Ta'ala yang telah menyampaikan pertimbangan yang sangat dalam dan banyak faedah. Masya Allah, ma fi syai'. Para ikhwah, saatnya kita berdiskusi tanya jawab pada beliau. Saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke komputer saya. Cara memasukkan pertanyaan ke komputer Pak Husni gimana? Oh, Google Form, Insya Allah. Tapi peserta sudah dapat linknya? Sudah? Sudah. Bagaimana sebagai seorang ASN menyikapi acara gathering yang di dalamnya ada musik, game, campur lagi perempuan yang tujuannya untuk merekatkan hubungan di lingkungan kerja? Iya. Ya kadang ini salah satu ujian bagi teman-teman ASN yang sudah paham tentang agama dengan baik. Sehingga dia sebenarnya bisa memilih acara mana yang benar, acara mana yang salah. Tapi kadang tuntutan mayoritas dari tempat kerja, lingkungan kerja, yang mereka mungkin belum begitu mengenal agama dengan baik. Akhirnya acaranya ya acara yang gak pakai aturan agama. Misalnya gathering-gathering, kemudian senam-senam bareng, nanti bahkan kadang ngundang biduan, kadang ngundang tari-tarian, dan seterusnya. Acaranya acara seperti itu. Saya pernah juga diundang pelepasan pensiunan instansi tertentu. Ada sekian orang yang pensiun mau dilepas, nah itu mereka mengadakan acara di sebuah hotel. Dan saya diminta untuk ngisi tausiah. Panitianya sudah ngasih bisikan, ini campur muslim dan non muslim. Terus tausiah saya nanti, ya pokoknya untuk yang muslim saja. Lah kalau campur muslim non muslim gimana mau dikasih tahu apa kan gitu. Cuman sebelum tausiah itu ada banyak sekali acara, rentetan acara itu panjang sekali. Saya nunggu untuk acara dimulai itu mungkin kurang lebih ada 1 atau 1,5 jam. Sudah? Terus saya diminta untuk ngisi, hanya 20 menit. Masya Allah. Rampe yang isinya hiburan-hiburan tadi. Ada tari, ada apa lagi? Ada musik, ada live
orang musik dan seterusnya. Itu panjang. Nah, begitu tausiahnya cuma 20 menit. Ya gimana yang mereka sudah belajar agama ya nggak bakalan betah. Dia berada di tempat yang bukan lingkungannya. Nah terus gimana Pak kalau ada seperti ini Pak? Nah inilah tantangan ya. Bisa nggak misalnya Anda tetap menjaga hubungan baik dengan mereka? Dalam kondisi Anda tidak harus ikut kegiatan ini. Sehingga misalnya ya, pas kegiatan seperti ini Anda pamit. Saya pamit besok nggak bisa hadir. Dah, di luar kegiatan itu mereka diundang. Besok silahkan makan-makan di rumah saya. Atau diundang ke tempat mana makan-makan, saya yang bayari. Masya Allah. Wah tekor Pak nih. Tapi yang namanya aib itu bisa ketutup dengan dermawan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menyebutkan, jadilah orang yang dermawan. Kun sahiyan. Fa'innal aiba tasturu bisahi kama yuqal. Atau kama qala rahimahullah. Jadilah orang yang dermawan. Karena yang namanya aib itu bisa tertutup dengan kedermawanan orang sebagaimana kata orang. Sehingga kalau Anda misalnya tetap menjaga hubungan baik dengan mereka dan Anda wujudkan dalam bentuk kedermawanan. Ketemu mereka kadang ngasih sesuatu, sering ngasih aja. Wong Jawa dipangku mati. Sehingga orang ketika sering dikasih, dia sendiri akan merasa malu. Oh, orang ini baik hati sama saya kok. Dia akrab sama saya. Mau kadang ajaran seperti ini saja dia nggak mau ikut. Mungkin jadi bahan gerenengan tapi teman Anda sudah banyak. Sehingga Anda bisa mengamankan diri dengan mengeluarkan sebagian harta untuk itu. Dan bisa jadi ini bagian dari dakwah. Salah satu di antara dakwah itu berani melepas harta. Nabi SAW kalau ngasih orang yang baru masuk Islam itu kan nggak ukuran ya. Ada yang dikasih 100 ekor onta, ada yang dikasih kambing 1 lembah. Sampai ada orang saking seringnya dia dikasih, itu dia bilang seperti ini. Dulu Muhammad itu orang yang paling aku benci. Tapi beliau sering ngasih kepadaku sampai beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Ada juga di antara mereka yang dikasih oleh Nabi SAW hewan yang sangat banyak. Terus dia pulang ke kampung halamannya. Langsung dia umumkan kepada masyarakat. Ya qaumi aslimu. Fa inna Muhammadan qad'a. Dia seneng dikasih. Sehingga mungkin ya. Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan yang mungkin kurang mendukung dari sisi kegiatan mereka. Anda yang jadi atau Anda yang bekerja di lingkungan kerja yang mungkin kurang mendukung. Tapi ketika Anda imbangi dengan banyak memberi kepada mereka, mudah-mudahan ada banyak kawan yang membela Anda. Wallahu a'lam. Apa hukumnya pergi berwisata ke negara yang mayoritas non-muslim, tapi dengan travel yang programnya wisata halal, terjaga sholat dan makannya, mengunjungi masjid-masjid lokal dan sebagainya. Mengunjungi masjid-masjid lokal. Terjaga sholat dan makannya, tapi banyak aurat tercecer. Negeri kayak gitu kan, Masya Allah ya. Aurat tercecer di mana-mana. Bahkan jangankan negeri non-muslim. Pulau yang dominan non-muslim saja, baru pulau Pak ya. Yang kemudian di situ ada banyak non-muslim berkunjung ke sana, itu Masya Allah Pak. Aurat tercecer di mana-mana. Makanya Bapak Ibu yang dimakan Allah, hukum asalnya kita ini diperintahkan untuk meninggalkan negeri non-muslim. Maka jangan mendatangi negeri non-muslim. Kecuali satu, untuk tujuan darurat. Contohnya apa Pak? Jalan-jalan gak termasuk. Berobat. Belajar ilmu yang tidak ada di negeri muslim dan itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Termasuk diantaranya berdakwah. Makanya mungkin yang lebih tepat begini. Jadi Bapak silahkan nanti berkunjung ke negeri non-muslim itu kalau di sana ada daurah. Jadi niatnya apa? Mendatangi daurah. Misalnya, saya mau ke Jepang. Ya tunggu, ada ustadz yang datang ke Jepang. Nanti Bapak bisa berangkat ke sana sambil ikut daurah. Wallahu a'lam.
dahulu orang tua saya, saat orang tua saya masih hidup, saya banyak berbuat salah. Belum sempat meminta maaf dan berbakti kepada orang tua, kepada orang tua. Bagaimana cara saya agar dapat meminta maaf dan supaya tidak berdosa atas perbuatan saya di saat orang masih hidup, di saat orang tua saya masih hidup? Baik, mungkin yang perlu dipikirkan bukan minta maaf, karena beliau sudah meninggal. Bagaimana mungkin Anda bisa minta maaf? Anda datang ke kuburan, minta maaf, nyuwun pangapunten nggih Pak, nyuwun pangapunten, ya percuma saja. Orangnya sudah meninggal. Tapi yang penting untuk dilakukan adalah, bisakah saya jadi anak berbakti pasca meninggalnya orang tua? Semoga saya bisa memberikan hadiah kepada beliau berupa pahala yang terus mengalir, walaupun beliau sudah istirahat, beliau sudah meninggal di alam kuburnya. Banyak memohonkan ampun untuk orang tua. Sehingga rajin-rajin berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa yang semisal, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baita mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dua, kalau kamu punya warisan dari orang tuamu, ojo dipek dhewe. Jangan diambil semuanya. Terus gimana Pak? Sisakan sebagian untuk amal orang tua. Baik, ini tanah peninggalan Bapak. Ya, kalau luasnya sekian, saya wakafkan setengah. Saya wakafkan sepersekian. Ini wakaf atas nama Bapak. Semoga jadi amal Bapak. Masya Allah. Sehingga yang punya dulunya bapaknya. Anaknya itu nemu. Bapaknya meninggal, nemu harta peninggalan bapaknya. Maka jangan dipek dewe, jangan diambil semuanya, dimiliki pribadi. Cobalah kamu ingat pemiliknya. Berikan sebagian yang manfaatnya kembali ke pemiliknya. Wakafkan untuk pemiliknya. Eman nih Pak. Loh katanya pengen jadi anak berbakti. Tapi saya butuh rumah. Kamu bisa bangun rumah. Di sebagian tanah peninggalan Bapak. Masih ada sisa? Masih ada. Sisanya silahkan kau wakafkan. Kau gunakan untuk kepentingan sosial. Wakaf tanah Pak. Sing garap sopo Pak? Dibangun masjid ya. Ning juru-juru tanah ya sopo sing garap mangkat. Tidak harus dalam bentuk masjid. Wakaf tanah tapi bentuknya sawah. Bisa? Bisa? Bisa Pak. Caranya gimana? Buruh sawah berapa di sini bagi hasilnya? Garap sawah orang itu bagi hasilnya berapa di sini? Maro ya? Maro. Separuh kan? Baik. Ya sudah. Saya mungkin nggak bisa ngelola sawah ini. Saya minta kepada tetangga sebelah yang punya sawah sebelahnya. Pak, tolong sawah Bapak jenengan garap. Engko nek ono hasil maro. Sudah? Separuh yang garap, separuh kan diserahkan ke Anda. Nah, saat separuh diserahkan ke Anda, langsung serahkan untuk kegiatan sosial. Ini amalnya Bapak. Jadi, Anda tidak harus pusing mikir pengeringan, nguruk sawah, ngubah status dari hijau ke kuning. Tidak perlu. Bangun masjid, dananya dari mana Pak? Buka donasi lagi. Tapi Anda bisa wakafkan sawah, tetap bentuk sawah. Ditandurin apa Pak? Ya sawah biasanya ditandurin apa? Ya sapu kolonjono, kolonjono. Palawija, kolonjono nggih saged nggih pakan sapi untuk padi, jagung, kacang. Tapi saya nggak bisa nggarap ya Pak. Ini lama-lama Mas. Petani itu punah. Coba, yang usianya mau jadi petani nggak? Nggak mau. Usia 20 tahun, yang ada di usia 20 tahun ke atas. 20 tahunan, ada? Coba angkat tangan satu, yang 20. Nah. Ada nggak yang usia 20 tahun pengen jadi petani? Itu kira-kira 20 tahun ke depan, petani itu punah. Itu. Impor nanti ya. Masya Allah. Baik. Ada banyak misalnya orang yang saya nggak bisa bertani. Saya tidak terbiasa untuk bertani. Karena dari kecil dia nggak pernah belajar bertani. Paling datang ke sawah bukan bertani, menikmati hasil pertanian. Bukan bertani. Baik, Anda tidak harus bertani. Serahkan kepada orang lain yang mau bertani. Sudah? Nanti bagi hasil yang Anda dapatkan, serahkan untuk kegiatan
sosial. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sering ketika kita capek, sering berpikir jika di akhirat nanti kita tidak bisa istirahat. Ingat mati, ingat dosa, tapi susah beranjak dari maksiat. Apa nasihat Ustaz? Sudah bagus sebenarnya ya. Tinggal berikutnya, tinggalkan sebab maksiat. Jadi kenapa orang itu bermaksiat? Karena ada sebabnya. Misalnya sumber maksiat yang terbanyak HP misalnya. Sehingga menjelang tidur gelap-gelap dewean ning kamar. Masya Allah. Berduaan dengan internet. Ketika orang berduaan dengan internet, yang ketiganya setan. Terus gimana caranya? Udahlah, matikan HP, tapi saya butuh alarmnya. Ya sudah, nyalakan, datanya dimatikan, taruh, silakan tidur. Sudah. Reso turu ya Pak, gelimbang. Ini reso turu ya berkegiatan yang lain. Tapi jangan di tempat sendirian seperti ini. Cari di tempat yang terbuka misalnya. Anda bisa baca Quran atau apa kegiatan yang lain. Sampai ngantuk, turu. Sudah. Sehingga kita berusaha untuk menyingkirkan sebabnya. Usaha itu sebagai langkah mengamankan diri agar tidak mendekati maksiat. Sehingga yang tadi Bapak sampaikan, sudah ingat mati, sudah ingat dosa, tapi di depannya ada peluang dosa, ya tetap ingin melakukannya. Karena ada sebabnya. Maka tinggalkan sebabnya, mudah-mudahan bisa kita jauhkan dari potensi maksiat tadi. Nah. Bismillah, anak berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah sambil menjalani bisnis kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Anak punya impian besar seperti segera menikah sesuai syariat dan berdakwah lewat media sosial. Masya Allah. Namun saya sering merasa putus asa karena kurang dukungan keluarga yang belum sepenuhnya menegakkan agama dan akhlak. Saya juga harus menanggung beban yang bukan tanggung jawab saya, seperti merawat nenek yang seharusnya diurus kedua paman saya. Bisnis yang saya jalani ini penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk kebutuhan ibu, sekolah adik, dan nenek, sehingga belum bisa saya jadikan pegangan masa depan. Saya sampai merasa ibu seperti istri anak sendiri, adik seperti anak saya sendiri, dan nenek seperti ibu saya sendiri. Saya bingung antara memilih penghasilan kecil agar bisa tinggal dan membantu keluarga, meski beresiko menunda pernikahan yang saya butuhkan untuk ibadah, atau mencari penghasilan yang lebih besar dengan harus jauh dari keluarga dan sering mengalami cekcok di rumah. Jika saya menambah kerja sampingan, pendapatannya sangat kecil dan bahkan mesti bekerja di tempat yang ada syubhatnya seperti toko yang menjual rokok dan sejenisnya, di mana sulit untuk menabung dan juga sulit untuk istiqomah dan ketaatan. Bagaimana cara saya agar tetap istiqomah, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, menjaga semangat, serta mengambil keputusan terbaik sesuai tuntunan agama. Masya Allah, cerita panjang sekali itu, ngetiknya berapa lama itu? Masya Allah. Biar lekos. Iya, terkadang memang pertanyaan itu lebih bersifat curhat Pak ya. Cukup dibacakan itu rasanya wes plong. Berarti dibacakan saja selesai Pak. Yang penting kan wes plong. Masya Allah. Baik, apa yang Anda lakukan sebenarnya sudah sangat bagus ya. Dan walhamdulillah Anda menjadi manusia berjasa pasca meninggalnya bapaknya. Nampaknya bapaknya sudah meninggal. Sehingga jadi tulang punggung bagi ibunya, nenek, dan adiknya. Insya Allah itu tidak ada yang sia-sia. Sehingga keringat yang Anda keluarkan, lalu Anda dapat hasil, tapi yang menikmati adalah ibu Anda, yang menikmati nenek Anda, yang menikmati adik Anda, itu semuanya akan ada nilai pahalanya. Dan secara hierarki begini, ketika seorang anak itu mampu dan ibunya tidak mampu, maka anak berkewajiban menafkahi ibunya. Nenek Pak, kalau nenek ini sebenarnya tanggung jawab paman ya. Tadi sudah diceritakan ada paman, tapi mereka nggak bertanggung jawab. Ya sudah, Anda ambil alih tanggung jawab itu, Anda menggantikan posisi anak yang memberikan nafkah untuk orang tuanya. Ini nafkah sunnah bernilai pahala. Kalau ke ibu sifatnya wajib. Kalau ke nenek karena gantikan yang lain yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah apa yang Anda keluarkan bernilai pahala.
Selanjutnya misalnya dengan dua pilihan yang tadi sudah Anda sampaikan. Bekerja dengan penghasilan pas-pasan. Tapi tidak bisa memenuhi keinginan Anda untuk nikah. Ataukah bekerja dengan penghasilan yang lebih namun harus jauh dari keluarga. Saya sarankan baiknya Anda konsultasi ke ibu. Sehingga jadikan pertimbangan ibu itu pertimbangan yang paling kuat untuk menentukan arah hidup Anda. Anaknya di pondok, angkat tangan. Yang anaknya di pondok. 1, 2, 3. Pak Husni juga ya. Baik. Bapak lebih senang mana? Anaknya dapat beasiswa atau dibiayai orang tuanya? Dua-duanya baik. Nah iya, lebih senang mana? Dapat beasiswa atau dibiayai orang tuanya? Yang benar. Jadi ada orang tua yang berharap semoga nanti kamu jadi anak soleh biar bapakmu dapat pahala. Oh dia nggak pernah ngajari anaknya. Anaknya ditaruh di pondok, bapaknya sibuk kerja. 1. Yang kedua suruh bayar, malah orang lain yang suruh bayari. Dia punya peran apa? Sudah anaknya diajari orang lain, biayanya dibebankan ke orang lain. Makanya lucu kalau sampai ada orang tua yang anaknya sekolah di pondok atau di tempat belajar yang lain, tapi dia berharap sekali semoga ada yang gratisi anak saya. Lah terus duit bapak dipakai apa? Ya nanti kalau ada ya untuk jalan-jalan. Podo-podo metu duit kan gitu. Cuman pemanfaatannya yang beda. Saya punya teman. Dia kuliah ambil S2, S3. Nah, saat anaknya ini pengen nyari beasiswa, sama ibunya dilarang. Jangan kamu cari beasiswa, biar ibu saya yang biayai. Nanti kalau kamu cari beasiswa, yang dapat pahala orang lain. Ibu pengen dapat pahala dengan sekolah kamu. Udah kamu sekolah saja. Dia sekarang sedang ngambil S3. Dan beliau cerita hanya ibunya yang boleh membiayai. Nah, inilah orang tua yang gentleman gitu ya. Ibu gentleman. Gentlewoman. Makanya aneh kalau misalnya ada orang tua yang sudah nggak terlibat dalam kegiatan apa? Pendidikan anaknya karena dititipkan ke orang lain. Di saat yang sama dia suruh biayai, rasanya berat. Kamu pengen mana anakmu kau biayai itu dibiayai orang lain. Seharusnya kan orang tua ngambil peran di situ. Bapak akan punya pahala untuk kesolehan anak jika Anda terlibat dalam kegiatan pendidikan anak. Kalau tidak terlibat secara pemberian materi, minimal Anda terlibat dalam bentuk pemenuhan materi fisiknya. Karena itu jangan suka dibiayai orang lain ya. Kalau Anda mampu silahkan membiayai diri sendiri. Wallahu a'lam. Bismillah, ketika kondisi sakit parah, sudah berusaha menjalankan ibadah semampu dan sekuatnya, tapi tetap masih merasa ketakutan, seperti ada bisikan-bisikan tentang siksa kubur, neraka, dan kepedihan-kepedihan yang lain. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi perasaan ini supaya menjadi tenang dan tidak takut menghadapi kematian? Baik, ada dua hal yang dipikirkan oleh manusia berkaitan dengan masalah kematian. Yang pertama, dia takut kematian karena takut kehilangan dunia. Wah, aku nek mati terus dunyaku piye? Engko sing ngurusi bojoku sapa, anakku sapa, dan seterusnya. Maka model takut seperti ini hampir dialami oleh semua orang. Baik yang muslim maupun yang kafir. Baik yang paham agama maupun yang tidak paham agama. Ini bukan ketakutan yang terpuji, bahkan bisa jadi tercela. Yang kedua, takut kematian karena takut menghadap Allah. Nanti kalau saya menghadap Allah, apakah saya bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Saya teringat dengan dosa-dosaku, dengan beban kesalahanku, sehingga dia takut kepada Allah. Takut seperti ini, takut berpahala.
Itulah takut yang menyebabkan seseorang punya semangat untuk bertobat. Tapi tidak boleh berlebihan. Sehingga takut ini harus diimbangi dengan apa? Harapan. Karena itu, pada waktu ada seorang sahabat yang sedang sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk sahabat ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada sahabat ini, ya Fulan, bagaimana perasaanmu? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah, aku sangat mengharapkan ampunan dari Allah. Tapi aku takut dengan dosaku, jangan-jangan nanti dihukum oleh Allah. Sehingga dalam diri orang ini tergabung apa? Dua kondisi, harap dan takut. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidaklah berkumpul pada hati seorang mukmin dua kondisi batin semacam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diharapkan dan Allah akan melindungi dari apa yang dia takutkan. Makanya ketika kita sedang dalam kondisi sakit, dalam kondisi menjelang merasa sudah dekat dengan kematian, sebagaimana kita mengatur batin untuk punya rasa takut terhadap dosa, maka kita juga perlu mengatur batin agar punya harapan terhadap apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Di luar tema. Berarti di luar waktu kajian. Dan downline pulsa. Downline pulsa. Kita sebagai master atau mitra dari sebuah server pulsa operator, kemudian kita mendaftarkan downline atau orang lain untuk jualan pulsa. Ketika downline bertransaksi pulsa, maka harganya selisih dengan harga kita sebagai master. Yeah. Selisih itu sebagai komisi kita. Apakah hal ini diperbolehkan? Insya Allah halal. Boleh ya. Jadi mohon dipahami bahwa yang bermasalah dalam MLM itu bukan upah karena dia punya downline. Sah-sah saja orang punya upah dalam kegiatan punya downline. Di zaman Syekhul Islam itu ada model transaksi seperti ini. Ada model transaksi kayak gini ya. Jadi ada orang bawa barang dalam jumlah banyak, itu dia datang ke pasar. Misalnya bawa hasil sayuran, bawa hasil pertanian, dia bawa ke pasar. Sampai di pasar, dia merasa tidak punya waktu yang cukup untuk menjualkan. Akhirnya dia panggil seseorang. Nah, orang ini namanya dalal. Orang ini namanya dalal. Dia minta kepada si dalal, tolong kamu jualkan barang-barang yang saya bawa ini harganya sekian, harganya sekian, harganya sekian. Sudah, tak tunggu di warung kopi. Siap. Akhirnya dalal yang membawa barang itu. Lalu si dalal ini memanggil para dalalin. Komplotan para dalal. Nah, dalalin yang lain ini dijadikan downline-nya si dalal ini. Ini ada proyek ya. 10 orang misalnya. Silakan kalian jualkan nyebar ke seluruh pasar ya. Kalian saya kasih fee 3%. Nah, si dalal utamanya tadi dapat fee 5%. Sehingga dia ngambil berapa? 2%. Baik. Akhirnya mereka bekerja bersama. Ini namanya syirkah a'mal atau syirkah abdan. Mereka kerja bareng, ketika ada hasil dibagi bareng. Barangnya bukan punya dia, barangnya punya orang, dia cuma modal rame-rame menjualkan. Sudah? Lalu itu kan ada yang paling tinggi tuh Pak, dapat fee dari kerja orang lain. Iya, tapi kan orang lain ini, si para dalalin ini bekerja atas wasilah siapa? Dalal. Sehingga dia dapat proyek karena wasilah dalal. Maka insya Allah ya, seperti yang ditanyakan tadi, kurang lebih sama seperti praktek dalaling. Sehingga posisi upline yang dapat fee karena dia mendaftarkan downline, hukumnya boleh, dan upline berat dapat fee dari situ. Wallahu a'lam. Berikutnya, saya adalah seorang pensiunan tetap. Beliau saat ini 64 tahun dan masih memberikan pensiunannya. Bagaimana hukumnya dan
apa yang sebaiknya harus Jika ayah Anda sudah siap untuk menerima tentang hal yang mungkin kurang beliau disukai, ya. Misalnya siap untuk melepas pensiunan bank, mencukupkan diri dengan tabungan yang ada, maka silakan sampaikan ke ayah, ya. Sampaikan ke ayah, sebaiknya Bapak tidak perlu menerima uang pesangon tadi. Wallahu a'lam. Saudara ini kenapa? Hah? Di luar materi, sesuai materi. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. istighfar. Minta ide taufik, istighfar. Nah, nah, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi siapa? Musa alaihissalam. Doa mana yang boleh kita perbanyak? Nah, kalau semuanya bisa dibaca, baca semua. Karena kalimat doa itu pendek atau panjang? Pendek, alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kecuali kalau di tempat tertentu, ya, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ya satu itu saja yang dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum sampai ujungnya, Pak. Ulangi lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena macet, jadi Anda untuk bisa sampai ke Hajar Aswad butuh waktu setengah jam misalnya. Perbanyak baca tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa jadi Anda baca 10 kali, sekian belas kali, tidak masalah. Nah, di putaran yang lain, baca doa yang lain. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Atau kalimat yang lain, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Atau doa yang lain, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Sebanyak apapun yang kita ucapkan, gak ada ruginya. Satu doa yang dikabulkan oleh Allah, itu sudah lebih baik daripada dunia seisinya. Saya penasaran, kenapa yang belakang ribut? Mungkin disampaikan kepada Ustaz mungkin karena agak gaduh. Atau mereka pengen ngejak suaminya pulang, ribut dulu. Karena yang di depannya anteng semuanya, tapi yang di belakang ribut. Pertanyaan dua terakhir. Tadi disampaikan bahwa ketika ajal itu sudah mendekat atau mendekati usia, kita memperbanyak, disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Lalu bagaimana yang masih muda, Ustaz? Apakah juga demikian? Nah, kembali ke tadi, yang masih muda kurang berapa hari hidupnya? Sehingga berbicara sisa usia, artinya apa, Pak? Apa yang sedang kita jalani. Maka tidak ada istilah yang masih muda berarti masih panjang hidupnya. Sebagaimana yang sudah tua juga nggak ada istilah berarti ajalnya sudah dekat. Oleh karena itu kita semuanya sebenarnya punya tugas yang sama. Perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Yang terakhir, bagaimana hukumnya bila seorang bawahan harus melaksanakan tugas korupsi padahal sudah menolak dan memberi nasihat kepada pemimpinnya? Pimpinan memaksa dan harus dilakukan. Mohon solusi. Jangan dilakukan. Sehingga kalau biasanya ada tugas siap, nah ini tidak siap. Boleh nggak kayak gitu? Wajib. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan untuk makhluk yang isinya bermaksiat kepada Khaliq. Apalagi kita sepakat yang namanya korupsi itu kejahatan. Walaupun nggak pakai pendekatan agama. Maka kalau Anda dikasih perintah seperti ini, Anda tidak boleh melakukannya.
Atasan memaksa Pak, ya jangan mau. Tapi terus memaksa, jangan mau. Sampai pada titik dia mau mengancam pembunuhan. Nah itu baru boleh. Karena kalau sampai pada titik, kalau enggak tak tembak kamu. Misalnya, ambil itu. Kalau enggak tembak, pistol sudah di sini. Ya, ini kalau enggak saya ambil, saya mati. Anda ambil. Nah ketika demikian, yang nanggung dosa, dia. Demikian Pak Rektor. Bila tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita akhiri karena beliau juga sudah seharian. Ya. Bapak angkat tangan tinggi sekali, kenapa? Ya. Berkomunikasi dengan Allah. Nah. Nabi Ibrahim itu berdoa minta anak kepada Allah, baru dikabulkan usia 80-an tahun. Nabi Zakaria juga rajin minta anak kepada Allah, baru dikabulkan setelah tua. Istrinya sudah mandul, sudah menopause. Sehingga ada banyak sekali orang-orang soleh yang mereka berdoa kepada Allah dan lama nggak dikabulkan. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah merasa dengan berdoa kepadamu ya Allah. Artinya begini, kalaupun Allah tidak mengabulkan doa Anda ketika di dunia, apa berarti Anda di PHP? Ya? Oh ini saya di prank ini. Harapan palsu. Katanya disuruh doa untuk dikabulin. Saya sudah banyak berdoa, nyatanya nggak ada apa-apa. Anda merasa seperti itu enggak? Jangan sampai demikian. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa ketika seorang muslim itu berdoa dan isinya tidak ada unsur maksiat atau tidak ada bentuk memutus silaturahmi, maka Allah akan kabulkan menjadi salah satu dari 3 hal. Pertama, Allah simpan doa itu di akhirat. Sehingga nggak kelihatan ketika di dunia karena disimpan di akhirat. Baru diserahkan besok di akhirat. Yang kedua, Allah palingkan dia dari mara bahaya yang andaikan itu terjadi, bahaya itu terjadi, nilainya sama seperti harapan dia. Misalnya dia minta apa? Sukses, punya perusahaan. Dia dipalingkan oleh Allah dari sebuah penyakit. Yang andaikan penyakit itu terjadi, biaya yang akan dia keluarkan senilai perusahaan. Yang ketiga, Allah berikan sesuai yang dia minta ketika di dunia. Dari 3 ini mana yang terbaik? Yang disimpan di akhirat. Maka sahabat ketika mendengar ini lalu mereka mengatakan, idzan nukthir ya Rasulullah. Berarti kalau begitu kita perbanyak doa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Allah lebih banyak lagi karunia-Nya. Enggak ada ruginya untuk banyak berdoa. Karena kalaupun hasilnya belum kelihatan, bukan berarti Allah benci sama kamu, tapi Allah menyimpan sesuatu yang berharga untuk kamu besok di akhirat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.